Untuk kesempatan malam hari ini yang ingin disampaikan adalah terkait tentang bagaimana ketika kita di dalam kehidupan itu tidak boleh ada sedikit pun dalam hati kita sombong, ya, sombong. Jadi kenapa? Karena tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, bahkan mencium bau surganya juga tidak akan dapat orang yang memiliki sombong. Jadi irema atau pemuda lebih utama akhlaknya adalah rendah hati gitu ya. Rendah hati itu dalam artian tidak merasa kita punya ilmu, tidak merasa kita punya kemampuan, tapi selalu merendah. Jadi ada satu contoh, misalkan ketika kita merasa pintar padahal yang teman kita itu lebih pintar, nanti kita nanti malu sendiri kan gitu. Jadi lebih utama itu banyak menerima masukan. Jadi ciri-cirinya orang yang rendah hati itu dalam artian ketika ketemu itu tidak langsung membanggakan dirinya sendiri, tidak langsung membanggakan saya sekolah di sini, saya punya ini, tidak usah kan gitu. Maka ketika seseorang yang sudah terlanjur dia saya di sini, nanti kalaupun dia tidak punya ilmu, dia malu sendiri. Kadang memang keutamaan rendah hati itu yang keduanya orang akan lebih segan gitu. Orang akan lebih segan istilahnya menerima kita. Jadi seseorang kan kalau ciri-ciri orang yang sombong kan kelihatan kadang dari sisi sikap, perilaku, tingkah laku, baik tatapan mata, baik jalan, kadang udah kelihatan. Biasanya seperti itu ya. Jadi dari sisi mungkin pakaian atau apa kan itu udah kelihatan orang-orang yang sombong gitu ya. Jangan menjadi orang yang sombong. Maka kalau kita ingin menerima banyak ilmu, menerima banyak masukan, jadilah seseorang yang terlebih dahulu mempersilahkan dulu orang lain. Itu atau kalau bahasa agamanya mah tawadu gitu, tawadu. Misalkan di sini misalkan banyak yang sudah dipersiapkan ya, mau jadi imam misalkan ya, dipersilahkan dulu, sok silakan siapa. Nah itu namanya mempersilahkan, itu artinya tawadu tidak langsung saya ini yang bisa, saya ini yang mampu, tidak. Nah kemudian hikmahnya yang kedua itu nanti kita ada kesempatan untuk melihat potensi orang lain. Jadi kalau sekarang kita mengaku bahwa saya bisa, saya nggak butuh, nah jadi kita nggak pernah bisa melihat potensi orang lain, gitu. Jadi bahasanya merangkul lah gitu, ayo gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiganya kita akan banyak dapat informasi dari orang lain, banyak ilmu dari orang lain ketika kita rendah hati dalam artian selalu menunduk itu dari sisi pengamalan dan pengalaman ya. Jadi kalaupun seseorang yang misalkan dia jago silat, dia punya ilmu apa, tapi ketika dia tidak pernah punten menantang ya, dia mah tidak pernah menantang, dia tidak pernah jumawa, insya Allah akan selamat gitu. Insya Allah akan selamat. Beda dengan punten setiap kali dia tantang ini, nah seperti itu, paham ya? Maksud Ustaz paham ya? Jadi biasakan untuk rendah hati. Rendah hati itu satu, memberikan kesempatan terlebih dahulu orang lain untuk silahkan mau ada yang misalkan ilmu ini betul enggak gitu, silahkan ada apa pendapatnya. Bagian dari menghormati pendapat juga orang lain. Nah, tetapi ketika misalkan orang lain tidak ada, bukan berarti kita ingin sombong ya. Misalkan
sekarang nih nggak ada yang ngaji, kita doang ya. Ya bukan berarti kita ingin sombong. Oh kita mah rajin ngajinya, bukan. Tapi dalam artian kita memberikan contoh, gitu. Memberikan contoh seperti itu. Kalau yang lain tidak mengurus ataupun mempedulikan, misalkan ikatan remaja, mengurus pengajian, ya berarti siapa lagi kalau bukan kita, gitu. Itu mah bukan sombong, bukan. Namanya peduli, gitu. Beda ya. Beda antara rendah hati dan sombong dan peduli, beda ya. Seperti itu. Jadi kepedulian artinya seseorang tuh bukan bukan karena ini saya mau pengen jadi ini nih, nah itu namanya arogan gitu. Ini saya pengen jadi, bukan, tapi dilihat oleh orang lain, dilihat dari kemampuannya. Ya, paham ya? Nah, jadi ketika misalkan kita banyak ditempatkan di posisi organisasi tertentu, diamanahi ini, diamanahi itu, diamanahi ini, ya memang karena kepercayaan orang lain, bukan kepercayaan kita ingin kita ingin dianggap, gitu, bukan seperti itu. Nah, maka Rasulullah SAW melaknat seseorang yang pakaiannya bagus tapi amaliyah jabarin, amaliyah orang-orang yang takabur. Misalkan kita pakai segala panjang gitu. Misalkan pakai nikob, kemudian pakai ini gitu ya, sampai, tapi dengan tujuan kesombongan gitu, ataupun dengan tujuan memamerkan gitu ya. Saya ini sudah hijrah, saya sudah ini, tapi pakaian dalam artian tabarruj lah gitu. Istilahnya berlebih-lebihan juga gitu ya. Tidak boleh gitu. Ya, paham ya? Nah, Ustadz ada satu contoh ketika kemarin Ustadz kumpul sini kan ya. Sebetulnya bukan jadwal Ustadz ngisi satu pengajian ataupun acara kan. Tapi karena ada yang gak hadir, maka Ustadz mimpin. Kan biasa aja pakaian ini. Nah, sehingga tuan rumah nggak tahu Ustadznya mana. Ustadznya mana nih gitu kan. Jadi dikiranya belum hadir, belum datang, padahal ya. Jadi mungkin biasanya pakaiannya keserban, biasanya ini, nah gitu kan ya. Nah, jadi ada yang hilang. Jadi kalau pakaian biasa, padahal tentu bukan dari sisi pakaian kita dinilai kan ya, bukan dari sisi kopiah misalkan udah haji, bukan kan gitu, atau kopiah putih, bukan, tapi dinilai seseorang tuh ya sama-sama tentu dari kepribadian, akhlak, budi pekertinya gitu. Misalkan ada seseorang disebut cantik tapi 2 kali cantik-cantik kan gitu, ini kurang bagus. Maka sebaik-baiknya akhlak adalah sebaik-baik budi pekerti adalah yaitu akhlak kita gitu. Bisa dipahami ya. Nah, jadi kenapa itu yang memberikan penilaian kepada masyarakat, kepada yang lain. Jadi biasain kalau keluar rumah ya jangan sampai lepas kerudung gitu. Ya pakai kerudungnya kan gitu, itu wajib. Maksudnya penampilan kita bukan berarti mewah, elegan, bukan, tapi ya kewajiban yang harus kita penuhi. Gitu, paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya Ustadz pernah juga berpesan kepada anak-anak muda terkait tentang jangan sombong gitu, jangan sombong. Kenapa ya? Kadang kita tidak bisa dipungkiri, kadang ada rasa sombong gitu. Ya, kadang kita ada rasa sombong. Nah, jadi amanat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali itu mantunya baginda Nabi, ya. Dia punya istri, putrinya Nabi, Fatimah Az-Zahra. Ya, apa amanatnya? Jadi di dunia ini yang paling kuat itu kan kalau dari sisi benda kan besi, betul nggak? Nah, besi ya kalau dia mau sombong gitu ya, jadi ibarat kata saya
kalau dipukul, kalau dihantam keras kan nggak bisa. Nah, betul ya. Nah, namun ketika dia mau sombong, tahan dulu karena Allah menciptakan api. Ya, jadi sombongnya tuh nggak jadi. Karena kenapa? Karena Allah menciptakan api. Kenapa menciptakan api? Ya ketika besi kuat apapun, sehebat apapun, ketika sudah dibakar sama api, maka dia hancur. Gitu ya. Nah, maka tentu api yang sudah bisa bisa membakar besi, meleburkan besi pun bisa saja kalau dia mau sombong, ya, saya sudah bisa melalap seluruh, baik misalkan rumah atau apapun yang dia bakar tentu akan habis. Tapi nanti dulu untuk sombong mah, gitu ya. Kenapa? Karena Allah juga nyiptain air. Ya, sebesar apapun apinya, kalau sudah dikena air hujan maka mati. Benar nggak? Ya, maka kalau ada kebakaran ya pasti deketin air kan gitu. Iya, makanya kalaupun api mau sombong, nanti dulu Allah ciptain air, sehingga kalaupun dia mau sombong, air sesungguhnya lebih bisa memadamkan api. Jadi nggak jadi kan api sombongnya. Nah, ya bisa saja memang air juga karena dia merasa ingin sombong karena sudah bisa memadamkan api, tapi Allah juga menciptakan angin. Jadi air itu nanti dulu. Ini misalkan dia mau pergi kemana, air misalkan ya, ketika dibawa angin ya pasti ngikut angin. Misalkan mau hujan, nggak jadi hujannya kalau sudah dibawa sama awan. Nah, angin kan itu tuh dibawa angin. Jadi dia kalau mau hujan, ya misalnya pokoknya mau hujan di tempat ini, nggak jadi kalau dibawa angin misalkan mau ke Cengkong nih, hujannya nggak jadi kan dibawa angin. Nah, gitu. Jadi otomatis angin yang bisa berhembus, bisa menggerakkan memindahkan air gitu. Tapi nanti dulu kalau dia mau sombong gitu ya. Kenapa? Ya bahkan kadang kalau kita pun masuk angin juga nggak enak ya. Masuk angin, ya masuk angin juga nggak enak. Jadi sakit gitu ya. Tapi untuk sombong mah nanti dulu karena Allah menciptakan apa? Gunung, pepohonan, ya alam. Kenapa? Karena ketika angin pun akan tertahan. Coba aja angin ke tembok, nggak akan dia nembus. Bener nggak? Jadi kalaupun dia mau sombong, angin, coba aja tembus tembok, belum gunung deh, tembok aja ditembus angin, nggak kan nyampe kan? Betul nggak? Iya. Jadi kalau untuk sombong mah nanti dulu gitu. Ya. Kemudian gunung, alam itu juga mau sombong karena saya sudah bisa memberikan kemanfaatan. Kalau tidak ada saya kan gitu, maka gersang. Kalau tidak ada saya mungkin tidak ada bangunan dan yang lainnya. Tapi nanti dulu untuk sombong mah. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia. Ya gunung yang bukit, pohon yang seluas-luasnya, kalau manusia udah tebang habis. Benar enggak? Jadi digunain, manfaatin buat bikin bangunan, dibor, dicor segala macam oleh manusia, sehingga ya habis alam juga kalau memang sudah manusia bergerak gitu ya. Nah, tiba nih manusia nih ya, kita gitu. Kita juga kadang suka mau sombong kan gitu. Mau sombong baik dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan rupa, dengan yang lain-lainnya. Nah, namun tentu nanti dulu untuk sombong. Nah, kenapa? Karena Allah ya menciptakan kepada manusia sebelum dia sombong, Allah menciptakan yang namanya waktu tidur gitu. Sehingga kalau manusia sudah tidur, sok aja mau dipelewedin, mau diledek, mau diem gitu. Bener nggak? Jadi nggak bisa apa-apa. Mau dicoret-coretin, sok aja kan gitu. Bener nggak? Jadi kalau manusia sudah tidur, maka dia tidak berdaya, mau digotong kan, mau masukin, dicemplungin nggak akan bisa sombong. Kalau sudah rasa ngantuk datang, ya sudah istilahnya tidur, maka tidak bisa apa-apa.
Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi manusia sehebat apapun mau sombong kalau sudah tidur ya namanya tidur, mau dipukul, mau diusap segala macam tidak akan bisa apa-apa. Nah, ketika tidur pun mau sombong misalkan, maksudnya saya sudah bisa nidurin orang gitu ya, sudah bikin tidak sadar orang kan, tidur itu raja kan ya, ya dan juga tidur itu bagian dari setengahnya kematian lah. Ya kadang orang juga ketika tidur tidak bisa bangun lagi kan. Nah maka ketika tidur itu mau sombong, maka Allah nyiptain yang namanya resah, galau, cemas, khawatir. Jadi nggak jadi tidurnya. Bener nggak? Seharian nggak bisa tidur karena resah, karena gelisah. Entah itu banyak utang, entah itu banyak tagihan, entah itu nggak punya kuota, entah itu nggak punya makan dan yang lain-lainnya, sehingga dia ada keresahan, kecemasan, kegundahan, sehingga dia nggak bisa tidur. Atau bisa saja memang dia punya harta gitu ya, tapi mobilnya belum pulang, hartanya dipinjam orang belum balik, jadi dia resah, gelisah gitu. Paham ya? Jadi Allah menciptakan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, kegundahan gitu. Nah tiba-tiba memang rasa resah, rasa gundah, rasa cemas itu mau sombong. Saya sudah bisa bikin orang tuh nggak senang, nggak tenang, nggak ya. Nah tiba-tiba dia mau sombong, tapi nanti dulu katanya. Allah menciptakan sekaligus berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Apa? Ingat, dengan mengingat Allah maka hati akan tenang. Nah jadi inti daripada yang Ustaz sampaikan adalah ketenanganlah yang membuat kita menempuh ataupun kebahagiaan dunia dan akhirat. Paham ya? Jadi rentetan tadi contoh-contohnya bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata Waalaikumsalam, terakhirnya adalah ketenangan di dalam hati. Alhamdulillah karena tesis